Shalom, tetap semangat. Nggak terasa YouTube saya sudah hampir 1 tahun. Jadi akhir tahun ini saya juga mau mengucapkan selamat Natal buat para pendengar yang mendengarkan YouTube saya. Saya mengucap syukur karena sejauh ini YouTube ini masih berjalan dan Tuhan terus memberkati kita semuanya. Saya percaya oleh karena kasih karunia Allah maka ini boleh berjalan terus. Dan kami juga membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu berupa subscribe, like, and comment. Silahkan komen kalau ada komen-komen yang diperlukan, yang perlu komunikasi dengan saya akan sangat welcome. Pada saat ini saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Banyak orang atau ada beberapa hal orang-orang yang mengkritisi atau berpolemik terhadap kekristenan. Itu yang mau saya jawab hari ini adalah mengenai Natal. Karena ada banyak orang atau ada beberapa orang yang menyatakan bahwa Natal itu sama sekali sebetulnya nggak perlu dirayakan. Kenapa kita harus merayakan? Kenapa? Padahal di Alkitab tidak ditulis tentang Natal. Mari kita bahas tentang hal itu karena kekristenan itu adalah bicara bukan hanya berdasarkan Alkitab, tetapi berdasarkan sejarah. Kita mesti paham bahwa sejarah dan Alkitab itu berjalan seiring. Sehingga di luar Alkitab pun kekristenan diakuin. Di luar Alkitab pun sejarah juga mencatat hal-hal tentang Natal. Bisa dikatakan Natal memang adalah merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Tepat tanggal 25 Desember. Artinya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan untuk Natal adalah benar adanya. Kenapa Natal harus dirayakan walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab? Maka ada banyak hal yang perlu kita pahami apa yang terjadi seputar Natal. Karena satu hal yang paling penting, yang paling mendasar adalah oleh karena Natal, oleh karena adanya Natal, oleh karena adanya Tuhan Yesus yang turun ke dunia menjadi manusia, maka pengorbanannya di kayu salib itu pun terjadi. Maka pengampunan akan dosa-dosa manusia itu pun terjadi. Kita semuanya bakal diampuni oleh Tuhan Yesus pada saat kita percaya bahwa dia memang mati di kayu salib adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Yang digantung di kayu salib adalah dosa kita. Karena Tuhan Yesus adalah manusia, satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dengan demikian, pada saat kita mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, maka dosa kita diampuni dan kita pun berhak atas firdausnya dia. Apa sih yang harus kita tahu mengenai kekristenan ini, mengenai hal-hal yang di dalam dunia ini? Dikatakan di Yohanes 20 ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Inilah dasar kenapa Tuhan Yesus harus lahir di dunia, kenapa kita harus merayakan Natal. Dan kenapa Tuhan Yesus lahir di dunia? Kita tahu bahwa di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kalau kita baca kitab Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, ini dia yang perlu kita pahami, bahwa Yesus Kristus bukan hanya manusia. Dia memang sepenuhnya manusia, tapi dia sekaligus juga sepenuhnya Allah. Jadi dikatakan terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dengan demikian, maka pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia, dia itu melepaskan kealahan, tetapi pada saat dia melepaskan kealahan, dia tetap 100% Allah. Jadi ada dua hal dalam hidup Tuhan Yesus, yaitu 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa dia harus jadi 100% manusia? Karena dia harus bisa mati di kayu salib, karena dia harus bisa memikul dosa-dosa manusia di kayu salib. Satu-satunya cara adalah dia harus jadi manusia. Jadi keberadaan dia, situasi dia menjadi manusia itu adalah cara dia
untuk bisa menyelesaikan dosa-dosa manusia. Pemahaman ini yang harus kita pahami. Jadi bukan karena kalau dia Tuhan, kalau dia Maha Kuasa, kenapa? Bukannya dia bisa langsung mengampuni dosa manusia. Di sini tidak akan terjadi pertobatan. Kalau seperti itu halnya, tidak akan terjadi pertobatan. Segala sesuatu memang harus terjadi seperti ini. Dia yang menanggung dosa. Jadi harus ada orang yang menanggung dosa. Kalau dulu dosa diawali oleh Adam dan Hawa, maka seluruh dunia menerima dosa akibat dari perbuatan Adam dan Hawa. Maka oleh perbuatan satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, maka seluruh dosa dunia diampuni. Pemahaman itu yang harus kita mengerti, bahwa pertobatan kita adalah yang diharapkan Tuhan Yesus, sehingga pada saat akhirnya Tuhan bisa mengampuni kita. Dasarnya adalah penerimaan kita, pertobatan kita dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah karya penebus yang Dia lakukan. Itulah makna Natal sebenarnya. Makna Natal bukan hanya bayi yang dipalungan, bukan hanya Tuhan yang jadi manusia, tetapi Tuhan yang rela menjadi manusia untuk kemudian mengorbankan dirinya supaya menjadi dosa dan Dia bisa menanggung dosa umat manusia. Bukan supaya berdosa ya, tetapi supaya dia menjadi dosa dan kemudian disalibkan di kayu salib, dan kemudian disitulah proses keselamatan terjadi. Itu satu hal yang sangat luar biasa yang Dia kerjakan. Dan pada saat Dia disalib, pada saat Dia mati di kayu salib, apa yang terjadi? Apakah selesai urusannya? Ternyata nggak sesederhana itu. Kalau Bapak Ibu nonton YouTube saya, itu ada diterangkan apa yang terjadi pada saat penyaliban. Ada satu hal yang saya mau bawakan di sini adalah di Wahyu 1 ayat 17-18. Dikatakan begini, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan bilang, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia yang menciptakan dunia, dan nanti pada akhirnya Dia juga nanti yang mengakhirinya. Dan yang hidup, nah ini penting, dan yang hidup. Makanya Tuhan Yesus harus mati supaya Dia bisa hidup. Kalau Dia tidak mati dan langsung terangkat ke surga, karena ada orang bilang, Yesus itu nggak disalib. Yang disalib itu orang lain. Yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Yesus. Bukan Bapak Ibu. Yang disalib itu Yesus. Supaya Dia mati. Pada saat Dia mati, ada hal-hal yang harus Dia lakukan. Kalau kita lihat di Alkitab lagi ya, saya bacakan. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini hal yang penting. Jadi pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada satu yang Dia lakukan. Dia merebut kunci maut dan kerajaan maut. Di mana kunci maut dan kerajaan maut? Kunci maut dan kerajaan maut sebelum kematian Tuhan Yesus itu di tangan setan atau di tangan iblis. Bahkan Yesus bilang, lawanlah iblis. Jadi iblis itu harus kita lawan Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang penting yang saya mau bawakan pada hari ini, makna Natal adalah bahwa Yesus lahir ke dunia itu untuk melakukan seluruh tugas keselamatan, bahkan sampai Dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Dia mengalahkan iblis. Bukan hanya itu. Kalau kita lihat di kitab Matius 21 ayat 51-53 dikatakan begini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan nah ini yang penting, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Nah, kemana mereka pada saat sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, sebelum Yesus mati di kayu salib? Mereka semua orang-orang ini, karena kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan iblis, maka begitu orang mati, semuanya dimasukkan ke dalam dunia orang mati. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mati dan kemudian masuk ke dunia orang mati, Dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Bukan hanya mengambil Bapak Ibu, Dia sekali lagi dikatakan di sini, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Luar biasa. Jadi
Natal, makna Natal adalah kebangkitan. Makna Natal adalah pemulihan. Apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, mari kita maknai Natal kali ini adalah untuk kebangkitan. Kebangkitan kita dari kematian, kebangkitan kita dari segala persoalan dunia, kebangkitan kita pada saat kita mengalami kesulitan. Percayalah, bersama Kristus kebangkitan-kebangkitan terjadi, pemulihan-pemulihan terjadi, rekonsiliasi-rekonsiliasi akan terjadi, pemulihan keluarga-keluarga akan terjadi. Saya sudah diberitakan Tuhan Yesus bahwa pemulihan keluarga demi keluarga akan terjadi. Pada saat kita memahami makna Natal, maka kita tahu pemulihan keluarga demi keluarga akan terjadi. Pemulihan keluarga itu apa? Pemulihan hubungan suami dan istri, pemulihan hubungan orang tua dan anak. Itu akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Mari kita maknai Natal kali ini adalah Natal untuk kebangkitan bersama, Natal untuk pemulihan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa-dosa umat manusia. Percaya itu, maka segala sesuatu yang sedang Bapak Ibu hadapin, orang di luar kekristenan boleh bilang tahun 2025 adalah tahun kesengsaraan, tahun kesulitan. Tetapi bersama Kristus kita bisa bangkit. Bersama Yesus kita bisa memenangkan. Saya percaya tahun 2025 adalah tahun kemenangan buat kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Kami percaya firman ini akan memberkati kita semuanya, dan kita semuanya yang mendengarkan firman ini dan percaya akan Tuhan Yesus, semuanya akan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas semua yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Haleluya. Amin.